Jadi kemudian dipindah ke Jogja sebagai dosen AAU Akademi Angkatan Udara selama 5 tahun sampai 2016 ya, 2011 sampai 2016. Setelah itu saya ditarik ke Jakarta yang saya ceritakan di konten pakai helm itu. Katanya dicarikan jabatan ya, ternyata belas. Akhirnya macam-macam, saya malah ya dikasuskan segala macam. Panjang ceritanya sampai hari ini. Ya, jadi itu ya teman-teman ceritanya mengapa saya jadi tentara. Dan yang saya bilang kemarin, saya ibaratnya tersesat di tempat yang benar. Jadi saya tersebut jadi tentara, walaupun belakangan dibuang ya nggak apa-apa, tapi yang penting saya sudah jadi tentara. Saya sudah menulis kurang lebih 30 lebih judul buku, jadi saya sudah punya kontribusi. Saya membantu senior pimpinan yang sekolah Seskogab, kemudian Lemhanas, itu banyak yang jadi jenderal, bahkan ada yang jadi kaso, saya bantu. Ya, yang penting saya berkarya, ya, background saya penulis. Ya, memang dunia saya tulis menulis. Ya. Saya kemudian kena masalah juga karena tulis menulis, ya, nggak apa-apa gitu. Ya, artinya itu sesuatu yang bersifat intelektual. Ya, beda pendapat itu ya nggak apa-apa. Bukan masalah korupsi, bukan masalah pembunuhan, ya, bukan masalah pemerkosaan, pencurian, tidak, masalah tulis menulis. Begitu teman-teman ya. Mampu menghadapi semua tantangan. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua para penggemar channel Sang Kolonel? Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya bisa kembali hadir dalam konten yang bernuansa monolog. Terus di sini ngoceh karepe dhewe gitu. Ya. Karena ternyata konten saya yang monolog itu ya, yang 20 menit itu, yang saya pakai helm Nazi itu, helm Vespa klasik itu, laris manis ya, ditonton sudah di atas 250 kali. Cukup banyak itu kalau untuk konten saya ya, sehingga sudah dipasang iklan sama YouTube walaupun gratis karena belum dimonetisasi, masih jauh. Alhamdulillah sekarang sudah 160 subscriber. Terus dukung konten saya ini. Bagi yang belum subscribe supaya segera cepat mencapai 1000 subscriber. Kemudian jam tayang mudah-mudahan bertambah. Nah, oke, sabar saja proses ya teman-teman. Pada kesempatan malam ini malam ya. Saya ingin bercerita. Mungkin ada yang bertanya ya, mengapa saya jadi tentara? Mengapa atau apa alasan saya kemudian masuk ke dunia militer ya, jadi tentara yang sudah 31 tahun saya jalani. Karena saya dilantik menjadi perwira itu pada bulan Juni tahun 1990. Jadi sekarang sudah 31 tahun. Begini teman-teman. Jadi perlu diketahui secara nasab, secara keturunan. Ya. Almarhum bapak saya itu adalah seorang tentara. Bahkan beliau adalah tentara cikal bakalnya tentara di tanah air ini. Jadi beliau, bapak saya almarhum, terakhir pangkatnya Peltu Angkatan Darat, Haji Asrof Mokhtaryono. Beliau adalah anggota TNI yang berasal dari mulai zaman TKR ya, Tentara Keamanan Rakyat. Jadi beliau dulu rekrutan yang berasal dari unsur Laskar Hizbullah. Ya, Laskar Hizbullah itu laskar yang diambil direkrut dari anak-anak pondok, santri-santri pondok pesantren.
bapak saya kebetulan adalah seorang santri dari pondok pesantren Tambak Beras di Jombang ya. Jombang itu kota pesantren ya. Di sana ada Darul Ulum, ada Tambak Beras, ada punyanya Gus Dur itu apa itu? Aduh, nggak usah lagi blank ya. Pokoknya di situ banyak pesantren. Nah, bapak saya Tambak Beras. Nah, jadi bapak saya tentara. Beliau masuk dari tahun 45 dan kemudian beliau wafat masih muda ya, masih berumur 40. Bapak saya sudah meninggal, tapi alhamdulillah sudah haji tahun 63. Beliau sudah naik haji, pada waktu itu masih naik kapal. Dan tahun 66 ketika saya masih bayi, bapak saya meninggal. Jadi saya ini anak yatim. Itu bapak saya tentara. Kemudian kakak saya nomor 1 yang belum lama almarhum meninggal, yaitu Mas Lukman Saksono, Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan. Itu adalah seorang tentara Angkatan Darat, lulusan Akabri Darat tahun 73, satu angkatan, satu leteng dengan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono, presiden kita, mantan presiden kita, satu angkatan. Sehingga dengan atmosfer itu, dengan nasab itu ya masih agak nyambung lah ya kalau saya kemudian ingin jadi tentara. Cuman ceritanya tidak linear ya. Jadi ketika saya lulus SMA, saya sempat mendaftarkan diri mengikuti seleksi taruna Akabri di Jawa Timur karena saya lulus SMA 1 Kediri tahun 84. Walhasil setelah mengikuti semua proses, saya gagal di tingkat pantukhir, jadi seleksi menuju ke pantukhir. Jadi kalau lolos dari itu udah rangkaian seleksi, itu udah seleksi jasmani, seleksi kesehatan, seleksi olahraga, seleksi mental ideologi, seleksi psikotes, semua sudah dilalui. Tinggal yang pantukhir, saya gagal. Udah. Nah, pada waktu itu saya kemudian menyempatkan diri di tengah-tengah seleksi itu, saya mengikuti Sipenmaru. Zaman dulu sistem penerimaan mahasiswa baru Sipenmaru 4. Dan saya bilang sama ibu saya pada waktu itu, istri saya ini, sini aja, Dima. Saya bilang sama ibu, kalau saya lulus, saya pilihan pertama jurnalistik di Unpad, pilihan kedua HI UNED Jember. Kalau saya keterima di jurnalistik Unpad, saya tidak akan daftar lagi, tidak mengulangi tahun depan untuk seleksi Akabri. Tapi kalau saya diterima di UNED Jember, saya akan daftar lagi karena memang pilihan utama saya jurnalistik. Ternyata saya keterima di jurnalistik, ya sudah. Jadi akhirnya saya sudah melupakan dunia militer. Saya tidak berpikir jadi tentara lagi. Karena sudah, kalau saya masuk tentara yang bagus, yang keren jadi melalui Akabri kan, begitu kan mestinya. Calon jenderal katanya begitu kan. Kalau dari Akabri teorinya bisa jadi jenderal kan, gitu. Ya udah, akhirnya saya kuliah tepat waktu 9 semester dan IPK saya bagus karena memang jurnalistik itu jurusan yang saya sukai, sehingga ya semangat belajarnya tinggi, cepat selesai. Setelah lulus jurnalistik, mestinya saya segera jadi wartawan, tapi pada waktu itu saya melalui jalur jadi editor di sebuah penerbit buku. Tetap dunia tulis menulis ya, intinya dunia tulis menulis sesuai dengan bidang saya. Saya kerja di sebuah penerbitan buku miliknya sastrawan terkenal pada waktu itu, sekarang sudah meninggal, Pak Ras Siregar ya. Selain sastrawan, beliau juga dikenal sebagai pausnya olahraga bridge, kartu bridge itu Ras Siregar miliknya, itu Pustaka Karya Grafika Tama. Saya kerja di situ sebagai editor 6 bulan, selama 6 bulan. Ternyata suatu ketika pada waktu ibu saya datang ke Jakarta, itu di Jakarta ya penerbitan, di Jakarta, beliau mampir ke rumah kakak saya, Pak Mas Suryo Alam, di mana saya menginap. Saya numpang tinggal di situ. Ibu saya lihat saya, namanya juga pegawai swasta, apalagi penulis, editor ya, nyantai ya, tidak pakai seragam, tidak pakai apa ya, sepatunya nyantai. Nah, ibu saya itu tipe perempuan tradisional lah, perempuan yang apa itu istilah lainnya itu,
Ya mungkin tradisional, artinya cara berpikir, pola pikir seperti itu. Masih seneng kalau lihat anaknya itu berseragam, kerja itu berseragam. Dan ternyata memang ibu saya tetap pengen saya jadi tentara. Akhirnya beliau bilang, ngobrol sama saya, "Le, kowe gak pengen jadi tentara?" gitu. Lah piye Bu, aku wis kuliah wis lulus dari sarjana gini. Ya kan bisa jadi tentara lewat jalur wamil. Ibu saya malah lebih paham daripada saya. Oke deh, biar saya ngobrol sama kakak saya, Mas Lukman, Pak Guru, pangkat mayor. Dan saya ngobrol, akhirnya saya daftar. Karena saya tinggal di Jakarta, kerja di Jakarta, saya daftar melalui Kodam Jaya, ya, Kodam Jaya Jakarta. Singkat cerita, ini supaya nggak terlalu panjang. Singkat cerita, jadi saya pada waktu itu pilihan ketika ada pilih matra. Pilihan pertama angkatan darat, karena bapak saya darat, kakak saya darat, saya milih darat. Pilihan kedua saya laut, karena saya punya paman angkatan laut. Udara itu nggak ada, saudara saya angkatan udara itu nggak ada, nggak terbayang pikiran jadi angkatan udara. Akhirnya urutan ketiga udara saya. Ternyata saya dijuruskan, istilahnya dijuruskan ke angkatan udara. Yang pada waktu itu, ya, pada angkatan saya, Sepamelwa angkatan kedua, gelombang kedua tahun 90 itu, satu-satunya angkatan paling sedikit. Karena total kita darat laut udara itu hanya 196 nggak salah. Udara cuma 9 orang, udara. Dan kita selama pendidikan di Magelang 4 bulan dalam satu batalion siswa, maka dibagi menjadi 9 peleton. Satu batalion 9 peleton, setiap peleton satu siswa udara. Saya kompi 1, peleton 1A. Nah, itu kan, dan saya Kapten Kavaleri Sarido, dan ton saya Letnan 1 Infanteri. Astagfirullahaladzim, ya Allah, saya lupa. Padahal saya selalu ingat, baca ingat, tapi sekarang detik ini saya lagi blank. Sunardi. Alhamdulillah, saya ingat. Dosa kalau saya lupa dengan pelatih utama saya dan ton saya, Letnan 1 Sunardi. Kemudian dibantu dengan beberapa bintara pelatih. Jadi begitu teman-teman, saya akhirnya masuk. Jadi istilahnya itu saya ingin membahagiakan ibu saya. Ibu saya pengen saya jadi tentara. Dan akhirnya saya merasa bahwa ya saya pun cita-cita pengen jadi tentara masih ada dalam hati pada waktu itu, ya, dalam hati kecil masih ada. Meskipun tidak melalui akabri, ya sudahlah. Nah, kalau melalui sarjana waktu itu bilangnya bisa jadi jenderal kok, mentok-mentok letkol atau kolonel gitu. Ya udah, jadi akhirnya saya jadi tentara, ya, dan saya dijuruskan jadi perwira angkatan udara, yang akhirnya menurut saya adalah pilihan Allah yang paling bagus, yang terbaik, ya, jadi angkatan udara, ya, karena ya langka, ya kan, saya menjadi satu-satunya keluarga di angkatan udara. Dan kebetulan saya sesuai dengan bidang saya, kesarjanaan saya ditugaskan di dinas penerangan, ya kan. Jadi pekerjaan saya masih pekerjaan kayak wartawan, bikin rilis, bikin berita, membuat artikel di koran, membuat tayangan untuk dikirimkan ke televisi. Pada waktu itu masih televisi RI aja, belum ada TV swasta, ya kan. Masih awal-awal, RCTI itu 90 masih percobaan awal-awal. Tapi yang sering kita ke TVRI. Singkat cerita, jadi saya di dinas penerangan itu total 18 tahun, ya. Di Mabes, kemudian saya pindah di Palembang, kepala penerangan, kemudian pindah Solo, kepala penerangan. Selalu jabatan saya kepala penerangan. Kemudian pindah Jogja, kepala penerangan. Setelah itu pindah markas komando operasi Koop 1 di Jakarta, kepala penerangan. Baru tahun 2009 saya ditugaskan di lembaga pendidikan. Saya jadi patun itu perwira penuntun, atau bisa juga sebagai dosen, ya. Jadi patun merangkap dosen di Sekau, Sekolah Komando Kesatuan TNI Angkatan Udara di Halim. Itu muridnya kapten-kapten yang pengen jadi mayor harus sekolah Sekau. Di Sekau saya 1,5 tahun. Kemudian saya pindah
lebih top lagi, ya, Paton Sesko AU di Lembang. Di sana muridnya mayoritas mayor, sebagian kecil letkol. Itu di situ orang yang pengen naik letkol harus sekolah Sesko. Di sana saya setelah 1,5 tahun juga. Kemudian saya pindah ke Jogja, kembali lagi karena keluarga saya sejak pindah dari Solo ke Jogja itu nggak pindah-pindah lagi keluarga, anak istri. Saya aja yang pindah terus. Jadi kemudian saya dipindah ke Jogja sebagai dosen AAU, Akademi Angkatan Udara, selama 5 tahun sampai 2016 ya, 2011 sampai 2016. Setelah itu saya ditarik ke Jakarta yang saya ceritakan di konten pakai helm itu. Katanya dicarikan jabatan ya, ternyata belas. Akhirnya macam-macam, saya malah ya dikasuskan segala macam. Panjang ceritanya sampai hari ini. Ya, jadi itu ya teman-teman ceritanya mengapa saya jadi tentara. Dan yang saya bilang kemarin, saya ibaratnya tersesat di tempat yang benar. Jadi saya tersebut jadi tentara, walaupun belakangan dibuang ya nggak apa-apa, tapi yang penting saya sudah jadi tentara. Saya sudah menulis kurang lebih 30 lebih judul buku. Jadi saya sudah punya kontribusi. Saya membantu senior pimpinan yang sekolah Seskogap, kemudian Lemhanas, itu banyak yang jadi jenderal, bahkan ada yang jadi kaso, yang saya bantu. Ya, yang penting saya berkarya. Ya, background saya penulis. Ya, memang saya dunia saya tulis menulis. Ya. Saya kemudian kena masalah juga karena tulis menulis. Ya, nggak apa-apa gitu. Ya, artinya itu sesuatu yang bersifat intelektual. Ya, beda pendapat itu ya nggak apa-apa. Bukan masalah korupsi, bukan masalah pembunuhan, ya, bukan masalah pemerkosaan, pencurian, tidak, masalah tulis menulis. Begitu teman-teman ya. Oke, saya kira segitu aja. Nanti dikupas lagi. Kalau ada yang mau tanya-tanya tentang saya, silakan isi di komen, tanya di komen. Insya Allah akan saya jawab. Ya, saya kira udah terlalu panjang nanti ini karena tidak ada asisten ini. Jadi ini full ini video jalan terus tanpa ada jeda-jedanya. Oke, terima kasih. Dukung terus channel Sang Kolonel ya kan. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua, memberi hiburan, memberikan satu semangat bahwa kita apapun terjadi kita tetap harus semangat. Kuncinya itu teman-teman. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.